Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين وإياكم rahimahumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya. Kemudian mari kita melanjutkan kajian pada hari ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin bab 10 tentang segera berbuat kebajikan dan dianjurkan kepada orang yang beriman untuk mengerjakannya, memasuki hadis ke-92. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Hadis 91 kemarin Rasulullah memberikan contoh pahlawan yang luar biasa. Siapa kemarin? Hadis ke-91 Abu Dujanah. Kisah yang begitu heroik ketika perang Uhud. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui sabdanya ini, yakni kebalikannya. Ia seorang yang luar biasa, tapi keluar biasaannya terbalik. Kalau Abu Dujanah hadis ke-91 kemarin adalah keluar biasaannya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Kalau sekarang kita akan disuguhkan pemandangan tokoh yang luar biasa tetapi dalam sisi yang lain, yakni yang disebut dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapakah ia? Dari mana asalnya? Apa saja yang ia lakukan? Sampai ada seorang yang bertanya kepada sahabat Nabi, yakni Zubair, menanyakan kepada Anas bin Malik tentang apa yang harus dilakukan ketika ada seorang penguasa yang begitu zalim, yakni yang disebut adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Peran, kisah, mari kita sama-sama dengarkan sebelum memasuki yang disebut dengan kandungan hadis. Namun hadis ini ada yang menilai lemah, akan tetapi ada penguat-penguat sehingga kandungan, makna dan seterusnya bisa kita jadikan salah satu pegangan dalam kehidupan kita. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama. Siapakah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Berasal dari daerah mana? Ia berkuasa di mana? Seperti apa sikap dan perbuatannya? Apakah semua sisi negatif? Apakah tidak ada sisi positifnya? InsyaAllah kita akan sampaikan pada pertemuan kali hari ini. Yang pertama yang ingin adalah, karena di hadis ini penekanannya adalah
mengenai Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Pertama, beliau Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi dilahirkan di daerah Taif. Ya, beliau dilahirkan di daerah Taif, lebih tepatnya 1401 Hijriah atau 661 Masehi. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat terhormat dari kalangan Bani Thaqif. Maka ia kunyahnya At-Thaqafi. At-Thaqafi karena berasal dari Bani Thaqif itu. Ayahnya seorang yang begitu taat beragama sekaligus ilmunya luar biasa, sehingga ia menghabiskan usianya di Taif dengan sang ayah, dan ia diajarkan Al-Quran oleh sang ayah itu. Bahkan Al-Hajjaj ketika itu berhasil menghafal Al-Quran secara sempurna sampai 30 juz. Kemudian ia pun mengulang-ulang hafalannya di majlis-majlis para sahabat tabi'in, di antaranya seperti Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Musayyab, dan yang lainnya. Kemudian mulai ia diberi tanggung jawab untuk mengajar anak-anak lainnya. Inilah As-Thaqafi yang masa kecil dan seterusnya. Namun nanti ketika ia sudah dalam keadaan berkuasa, maka ia akan menjadi orang yang berbeda. Kekuasaan itu hati-hati. Orang yang begitu baik, orang yang begitu taat, orang yang begitu faham, akan tetapi dunia, kekuasaan bisa merubah kondisi seseorang itu. Contohnya di sini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Setelah Bashir bin Marwan, saudara Khalifah Abdul Malik, wafat, Khalifah menunjuk Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur Irak. Nanti jika jamaah ingin mendapatkan materi ini, insya Allah akan kita share, ya. Tapi sementara dengarkan dulu. Dan Khalifah menunjuk Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi sebagai gubernur Irak. Saya akan bertanya dengan sedikit sejarah. Irak, nama lainnya sebelum disebut dengan Irak, nama lainnya siapa? Ya? Syam? Mana? Baghdad. Iya. Atau sebelum Baghdad, Babilonia. Sebelum Babilonia, Sumeria. Jadi namanya banyak. Jadi ada Irak, ada Baghdad, ada Babilonia, ada Sumeria. Jadi nanti kalau ada ulangan dari mana, nanti pilih salah satu aja, benar ya? Irak adalah sebuah wilayah yang luas yang sedang mengalami gejolak dan kekacauan pada saat itu yang dipelopori kaum Khawarij. Siapa Khawarij itu? Khawarij adalah orang pertama kali, ya, golongan pertama kali keluar dari Islam itu Khawarij. Khawarij itu muncul sebetulnya sudah ada di zaman Nabi, yang mengatakan Nabi membagi tidak adil dan seterusnya. Kemudian nanti dilanjutkan di masa Abu Bakar, kemudian dilanjutkan di masa Umar, dan yang membunuh Umar adalah salah satu dari golongan Khawarij.
Utsman demikian juga. Terakhir adalah memproklamirkan diri Khawarij ketika ulama sekaligus sahabat sekaligus kecintaan Nabi, keponakan yakni Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Itulah muncul pertama kali golongan di Islam adalah Khawarij. Sebetulnya kalau nanti materi tentang aliran-aliran sesat di Islam nanti bisa kita coba untuk kita sampaikan. Tapi ini hanya penjelasan singkat. Jadi ketika itu di Irak sedang terjadi pergolakan, kekacauan yang sangat besar yang dipelopori kaum Khawarij, sehingga stabilitas sulit untuk dicapai. Maka pemerintah pada saat itu untuk memerangi itu ia mengangkat Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Apa yang ia lakukan? Maka ternyata di bawah gubernur Al-Hajjaj ini bisa diredam, bisa dikondisikan menjadi baik. Itu. Sehingga ketika itu menjadi orang yang sangat luar biasa karena bisa menjadikan Irak ketika itu menjadi aman kembali. Kemudian Al-Hajjaj menuntaskan banyak pergolakan itu di wilayah Irak, di antaranya pemberontakan Abdurrahman bin Ash'ad yang dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Irak dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi sukses menjadi gubernur di wilayah Irak. Kemudian apa saja jasa-jasanya dan apa saja kerusakannya. Kita sisi positifnya dulu, karena kita membicarakan yang baik-baiknya dulu. Jasa Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, di samping nanti setelah sukses luar biasa, maka mulai berubah. Tetapi sekali lagi kita berikan sisi positifnya dulu. Apa yang menjadi jasa Al-Hajjaj Yusuf At-Thaqafi? Pertama, bisa meredam, bisa menstabilkan wilayah Irak yang ia emban sebagai gubernur. Itu. Bahkan ia setelah itu membangun bangunan-bangunan seperti fasilitas umum, kantor-kantor, kesehatan, bahkan sungai-sungai, sehingga di Irak menjadi lahan yang sangat menggiurkan, dan jembatan-jembatan serta yang lain, bahkan menyiapkan kebutuhan bagi para musafir. Itu. Yang kedua, Al-Hajjaj juga dikenal detail dan selektif dalam memilih pegawai pemerintahan. Jadi ketika memilih pegawainya sangat-sangat hati-hati. Itu. Kemudian yang ketiga, ia juga berhasil menaklukkan banyak wilayah. Di antara wilayah yang ditaklukkan seperti Balkh, Baikhon, Bukhara, Kashi, Tolikon atau sebuah kota yang mencakup daerah Tajikistan, kota Afghanistan, Taliban dan seterusnya. Dia mengembangkan menjadi negara besar. Kemudian ia juga memerintahkan sepupunya yang masih sangat belia,
pahlawan Islam yang dikenal dengan Muhammad bin Qasim At-Thaqafi menaklukkan wilayah India, sehingga muncullah kerajaan besar di abad pertengahan, kerajaan Mughal. Pernah mendengar kerajaan Mughal yang difilmkan? Siapa filmnya? Kerajaan Mughal itu jasa dari Al-Hajjaj. Di televisi Indonesia diangkat itu, tapi nggak usah mencari-cari itu, ya. Ini sekali lagi, ini salah satu jasa Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Dan jasa yang paling besar adalah membuat atau keseriusannya memberi titik-titik dan harokat huruf-huruf Al-Quran. Jadi ta titiknya 2, nun titiknya 1, ba titiknya di bawah, tha titiknya 3 di atas. Itu semuanya adalah jasa dari Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Baik, jika memang menghendaki akan materi ini akan di-share, cukup didengarkan aja atau di-share? Di-share ya. Memang jamaah belum sempat nyatet tadi. Iya. Baik, saya akan share dulu. Siapakah yang namanya Al-Hajjaj ini? Baik, ini sudah saya share tentang sisi kebaikan dari Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Kemudian berikutnya kita akan bagaimana pendapat para ulama tentang sepak terjang Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi setelah ia mendapatkan kepercayaan dan setelah ia berhasil dengan gemilang dengan membebaskan, memperluas wilayah Irak menjadi wilayah sampai ke Afghanistan dan seterusnya, sehingga akhirnya ia terlena dengan kekuasaan, sehingga sikap dan perbuatannya luar biasa. Dan saya tidak akan membicarakan kecuali merujuk pendapat-pendapat ulama-ulama yang sangat masyhur. Siapa saja itu? Saya akan sampaikan pendapat para ulama tentang sosok Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Yang pertama, inilah yang disebut mujadid pertama, Umar bin Abdul Aziz. Beliau
mengatakan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah jilid 6 halaman 261, lau ja'at kulla ummatin, dan seterusnya, seandainya semua bangsa mendatangkan semua kejahatannya, lalu kita mendatangkan al-Hajjaj, maka pasti kita akan melampaui kejahatan mereka. Masya Allah. Jadi kejahatannya sudah luar biasa. Ini yang berbicara seorang mujadid pertama. Di dalam Islam itu setiap 100 tahun Allah menurunkan seorang mujadid untuk pembaharu Islam. Pembaharu Islam yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjadi khalifah. Saat menjadi khalifah, negaranya ketika itu chaosnya luar biasa. Tapi hanya 3 tahun beliau memimpin. Tahun keempatnya akan membagi yang namanya zakat aja sudah kesulitan, saking makmurnya. Ingin tahu seperti apa kisah daripada Umar bin Abdul Aziz? Tentu bukan di sini, ya. Beliau mengatakan itu, saya pengen biar jamaah itu antusias untuk belajar gitu loh. Hanya dikasih sedikit letupan mutiara-mutiaranya, gitu. Mujadid kedua siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, itu, dan seterusnya. Kemudian pernyataan yang kedua dari seorang tabi'in yang sangat masyhur, yakni Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah, seorang tabi'in. Apa yang dikatakan beliau di dalam kitab Minhaj As-Sunnah Nabawiyah jilid 3 halaman 529? Beliau mengatakan, sungguh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah azabnya Allah. Maka jangan engkau lawan azabnya Allah dengan tangan kalian, tapi hadapilah dengan ketenangan dan ketundukan kepada Allah. Bahasanya, kalian mau melawan Al-Hajjaj tidak akan mampu, saking hebatnya itu, luar biasanya. Dan yang mengatakan ini siapa? Hasan Al-Basri, orang asli Al-Basri. Itu kunyah beliau karena berasal dari Basrah. Sama-sama Hasan, tapi yang berbicara namanya siapa? Kemudian yang ketiga, Imam Tawus rahimahumullah dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah jilid 5 halaman 44, di antara hal yang sangat aneh pada saudara-saudara kami di Irak adalah mereka masih menyebut Hajjaj sebagai seorang mukmin. Saking zalimnya itu, sampai Imam Tawus pun terheran-heran. Orang Irak itu, Baghdad itu, masih mengatakan Al-Hajjaj itu seorang mukmin. Saking zalimnya itu. Kemudian Imam Hamad rahimahumullah dalam kitab Syiar Alam Nubula juz 4 halaman 524, aku menyampaikan kabar gembira tentang kematian Hajjaj kepada Ibrahim An-Nakhai, maka ia sujud syukur dan aku melihat ia menangis karena gembiranya. Masya Allah. An-Nakhai itu seorang ulama yang sangat besar sekali di zamannya. Begitu dikabarkan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi meninggal, ia apa? Sujud syukur. Saking apanya ini? Masya Allah. Kalau gitu kezalimannya gimana? Bisa dibahasakan? Sulit sekali. Ini yang saya sampaikan, ini ulama-ulama yang luar biasa, keilmuannya, kefakihannya, dan seterusnya tidak perlu diragukan kembali. Itu. Kemudian Imam Sya'bi rahimahumullah juga mengatakan, Hajjaj itu berimannya kepada berhala dan kepada taghut. Sampai segitunya itu. Disebutkan dalam tarikh
Tamaski juz 12 halaman 185. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah juga menyampaikan dalam kitabnya Syiar Alam Nubulah juz 4 halaman 344, dan adalah dia sosok yang sangat zalim, bengis, pembenci keluarga Nabi, keji, tukang penumpah darah, dan dia juga orang yang sangat pemberani, lancang, licik, cerdas, fasih, dan ahli balaghah. Dia menggunakan Quran, dia punya kebaikan di tengah lautan kejahatan, dan masalah kebaikannya itu urusan Allah. Saking sulitnya membahasakan semua sampai beliau sebut. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya nanti apa sih yang harus kita ambil dari kisah ini gitu. Kemudian yang ketujuh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 278, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah nama yang dikenal dalam sejarah umat Islam, nama yang lekat dengan penumpahan darah, kediktatoran, dan penindasan, nama yang hampir tidak ada kitab sejarah Islam yang tidak menyebut namanya. Namun demikian, apakah akan diperhitungkan kebaikan seseorang di tengah lautan dosa dan kesalahannya tadi? Masya Allah, ini semuanya. Dan ini masih banyak, satu lagi aja, Ibnu Katsir rahimahumullah. Nama-nama yang luar biasa. Apa yang dikatakan beliau? Dia pembenci Ahlul Bait Nabi dan sangat anti kepada Ali dan keluarganya. Hal ini karena dia terlalu fanatik kepada keluarga Marwan bin dari dinasti Umayyah. Dia orang yang angkuh lagi kejam, sangat mudah menumpahkan darah siapapun meski dengan alasan yang sederhana. Bidayah wa Nihayah jilid 9 halaman 153. Ini pendapat-pendapat ulama sejatinya masih sangat banyak sekali, tapi saya kira cukup untuk meproyeksikan bagaimana apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di sini, sehingga sangat jelas dari kita. Baik, kita akan melanjutkannya. Allah tabaraka wa ta'ala melalui mimbar yang sangat mulia ini, mari kita mencoba menjadikan hal yang sangat penting untuk kita ketahui apa itu yang disebut dengan kezaliman, yang disebut dengan kedurhakaan. Dan seorang pemimpin, ini yang perlu sekali dikasih informasikan, seorang pemimpin itu cerminan dari rakyatnya, seperti itu. Ini yang perlu kita harus waspadai dan kita harus mengetahui. Nanti seperti apa sikap para sahabat ketika itu, namun yang perlu kita ketahui bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Kita harus paham dulu biar kita nanti bisa mengevaluasi, yaitu ingat bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, itu sudah sunnatullah. Jika rakyatnya itu solih, cerdas dan baik, maka pemimpinnya seperti itu pula. Apalagi yang kita berhak untuk memilih seperti itu. Jika rakyatnya itu fasik, suka maksiat, maka pemimpinnya adalah cerminan dari rakyatnya kalau berbuat fasik, maksiat, dan seterusnya. Allah melalui firman-Nya menjelaskan, silahkan akhi dibaca Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 129.
Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Iya, coba di ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kepada kita, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi yang zalim lainnya. Jadi saling lihat. Pemimpin itu kalau zalim pasti nanti mencari penasihat-penasihatnya sejalan atau lawannya, pasti sejalan. Ingat kisah bayi yang bisa berbicara di dalam Islam ada berapa yang sahih aja? Ada 3 sahih. Yang bisa menjawab 3 tadi, tolong bisa nyebutkan, kalau bisa hadiahnya haji bagi yang mampu. Iya, siapa 3 itu? Suaranya kurang kenceng. Yaitu siapa pertama? Silahkan boleh diacak 3-3-nya selama benar. Yakni Isa bin Maryam. Kedua, siapa? Suaranya kurang kenceng, malu-malu. Yakni kisah ahli ibadah di zaman Bani Israel, yakni kisah si Juraij. Yang ketiga, Ashabul Ukhdud, yaitu pemuda yang diajarkan oleh 2 ilmu. Ini disebutkan di dalam kitab ini juga, bahwa sang raja meminta si pemuda ini untuk belajar mewarisi ilmu-ilmu dari orang-orang yang sudah tua itu, untuk belajar ilmu. Kemudian ia belajar kepada ahli sihir. Namun setiap di tengah jalan ia ada seorang pendeta, maka ia juga tertarik, akhirnya belajar 2 ilmu itu. Kisah ceritanya. Kemudian pada suatu saat ia sudah mahir sekali. Kemudian ada hewan besar, maka ia ingin mengetahui ilmu tukang sihir atau ilmu dari ahli kitab ini tadi. Karena dulu Islam belum ada, Islamnya di bawah Rasul. Maka ia melempar, ia mengatakan, kalau saya lempar binatang ini mati, maka yang benar adalah ilmu dari pendeta. Tapi kalau tidak, yang benar ahli sihir. Kemudian qadarullahnya begitu dilempar mati, maka ia yakin yang benar ilmu dari pendeta itu. Kemudian lapor ia ke pendeta, saya meyakini 100% yang benar ada ini. Kenapa? Kronologisnya diceritakan. Begitu diceritakan, apa yang terjadi? Yang terjadi, nak, pada suatu saat nanti engkau akan diuji. Begitu engkau akan diuji, jangan menyebut nama saya. Benar. Setelah itu ada orang dekat dari istana, dari buta sejak kecil. Kemudian kisah sang pemuda melempar hewan buas tadi terdengar, ya, bahwa ada orang yang begitu luar biasa dahsyatnya. Maka datanglah ia ke pemuda ini. Sang pemuda ini, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah pertolongan kepada aku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau pengen saya doakan, engkau masuk Islam dulu. Namanya orang pengen sehat, apa yang dilakukan? Pokoknya mau aja. Apa yang terjadi? Yang terjadi begitu ia masuk Islam, kemudian pemuda tadi berdoa dan ia bisa sembuh. Biidznillah, atas izin Allah. Kemudian saat sidang istimewa, dia sudah bisa melihat.
Maka sang raja terkagum-kagum, terheran-heran, tidak percaya bahwa orang terdekatnya ini bisa melihat lagi. Begitu ditanya, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Allah, jawabnya. Maka sang raja ini seperti siang hari disambar petir. Maka akhirnya kisahnya dia disiksa, akhirnya dia mengaku bahwa ini dari pemuda utusannya tadi. Pemuda ini disiksa, luar biasa, akhirnya mengaku gurunya. Maka nanti kalau ada apa-apa jangan menyebut nama saya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, gurunya ini dibelah. Kalau enggak kembali kepada keyakinan yang diyakini masyarakat, tapi ya istiqomah dalam ketaatan itu, luar biasa, sampai meninggal. Kemudian orang yang buta juga demikian. Kemudian sang pemuda tadi, sang pemuda, apa yang terjadi? Ia diperintahkan seorang raja mengutus orang-orang khusus membawa pemuda ini di atas gunung. Nanti kalau dia tidak kembali ke ajaran ini, lemparkan dia. Maka saat sampai di gunung, ia apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ia berdoa kepada Allah, gunung itu berguncang. Semua pasukan khusus tadi binasa. Dia sendiri yang selamat. Kalau orang sekarang gimana? Selamat dari itu, sembunyi ya. Pemuda ini nambah datang ke raja lagi. Luar biasa. Begitu datang lagi, maka membentuk tim khusus lagi. Bawa dia ke tengah lautan. Begitu sampai di tengah lautan, lemparkan kalau nggak mau kembali ke ajaran kita. Di tengah lautan, ia berdoa kembali. Begitu berdoa, terbalik dan semuanya binasa, kecuali pemuda. Pemuda perginya kemana lagi? Ke raja lagi. Luar biasa. Inilah hebatnya. Orang-orang dahulu itu begitu istiqomahnya dalam ketaatan, dalam kebenaran. Ini yang harus kita ambil hikmah di antara. Berikutnya apalagi? Kemudian ia mengatakan, Tuan, jika engkau ingin membunuh aku punya satu rahasia. Apa itu? Nanti dulu, saya punya persyaratan. Oke, persyaratannya apa? Kumpulkan masyarakat di sebuah tempat yang begitu lapang. Setelah itu, ikatlah aku di sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panahku. Setelah itu, sebelum melepaskan anak panah, sebut Bismillah Rabbul Ghulam. Ini permintaannya. Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini. Benar, akhirnya ditentukan 24 Desember 2023. Berarti tinggal 2 hari lagi. Oh, enggak serius lagi nanti ya. Anggaplah gitu loh maksudnya. Akhirnya betul di tanah lapang ini penuh manusia. Bahkan namanya sebuah kerajaan dikumpulkan semua. Benar apa yang dikatakan tadi, sang raja mengatakan sebelum melepaskan anak panah tadi, mengatakan Bismillah Rabbul Ghulam, dilepaskan kena anak pelipisnya, anak panah tadi meninggal dia. Apa yang terjadi? Seluruh masyarakat yang ada ketika itu, aku beriman kepada Rabb pemuda ini, semua masuk Islam. Akhirnya sang raja dibisiki oleh penasihatnya, ini yang aku khawatirkan.